calon mempelai wanita Anggi Artika. Tak lupa yang kami hormati kepada yang terhormat Bapak Gunawan Dwi Rahyono selaku ayahanda dari calon mempelai wanita, dan yang kami hormati keluarga besar dari Ibu Lutfiah selaku ibunda dari calon mempelai wanita. Tak lupa pula yang kami hormati seluruh tamu undangan, para pini sepuh, dan yang terhormat para saksi, juga petugas dari kantor urusan agama setempat Bapak Jamaluddin. Tak lupa juga yang kami hormati para seluruh keluarga besar dan tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini Sabtu 5 September 2020, bersama-sama di tempat yang dirahmati Allah ini, kita diberikan nikmat sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehingga menghantarkan kaki kita, meringankan langkah kaki kita untuk hadir bersama-sama akan menyaksikan prosesi akad nikah antara Muhammad Sofyan dengan Anggi Artika. Tak lupa tentunya salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat, suri teladan umat, pemberi syafaat umat, para keluarga, sahabatnya, dan semua kaum muslimin muslimat hingga akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, tentunya setelah tadi bersama-sama kita menyaksikan prosesi sambutan serah terima serta pengalungan untayan bunga melati sebagai simbol penghormatan kepada calon mempelai pria yang dilakukan oleh ibunda dari calon mempelai wanita, dan menghantarkan calon mempelai pria untuk duduk bersama-sama di meja akad nikah yang telah tertata cantik pada hari yang berbahagia ini. Para hadirin, tentunya kita bersama-sama akan mendengarkan terlebih dahulu prosesi izin nikah yang akan dibacakan oleh calon mempelai wanita Anggi Artika. Dengan segala hormat kepada calon mempelai wanita Anggi Artika untuk langsung membacakan prosesi izin nikah, kami persilahkan. Dengan segala hormat untuk ibunda dan ayahanda dari calon mempelai wanita, kami persilakan terlebih dahulu untuk ke depan, karena akan ada prosesi izin nikah terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh calon mempelai wanita kepada ayah dan ibu tercinta. Lalu yang nggak ada tugas di luar masuk aja. Nanti dibalas sama kakak ya. Kakaknya dikit dulu nggak apa-apa. Mama sambil pegang ini yang terakhir. Sambil pegang ini. Kakak juga. Agak dideketin aja. Boleh langsung mulai. Udah nyala apa-apa di dalam. Karena telah terlahir sebagai putri Papa
Pegangnya. Kertasnya ambil. Kanggi cium tangan papa dulu. Cium tangan papa. Cukup. Baru mama cium tangan dulu. Oke, mama sama papa langsung masuk ke dalam aja. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang kesempatan hari yang berbahagia ini akan dibacakan oleh kepada Bapak Ruri Antoniawan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat kepada Bapak Ruri Antoniawan yang telah menyampaikan dan membacakan pembacaan kalam ilahi. Semoga bukan hanya saja yang membacakan, tapi kita semua yang ada di sini bersama-sama mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, sesaat lagi seluruh rangkaian acara ijab qabul langsung akan dipimpin oleh yang terhormat kepada Bapak Ustadz Jamaluddin selaku petugas dari Kantor Urusan Agama Bekasi Barat. Tak lupa kami informasikan untuk keluarga besar juga tamu undangan yang hadir untuk nanti tidak bertepuk tangan setelah dijab kabulkan, dan mohon yang membawa handphone untuk di silent demi kehikmatan acara dari kedua calon mempelai. Yang terhormat kepada Bapak Jamaluddin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tazawwadul waludal wadud fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim. Hadiratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak akan mengurangi rasa ta'zim dan rasa mahabbah kami. Yang kami hormati rombongan keluarga besar Bapak Arsadin almarhum. Yang kami hormati rombongan keluarga besar Bapak Gunawan Dwi Rahyono. Yang kami hormati kedua orang saksi, yaitu Bapak Muhammad Mukri selaku saksi dari pihak mempelai pria dan Bapak Lutfi Kamal selaku saksi dari pihak mempelai wanita. Yang kami hormati para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian yang insyaallah pada hari ini kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kiranya kita untuk tidak henti-hentinya memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa dengan berbagai macam limpahan nikmat yang tentunya kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat sehat walafiat. Karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya tersebut, alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini, bertatap muka di sini, tentunya dalam rangka menghadiri dan sekaligus menyaksikan sebuah peristiwa yang paling bersejarah dalam kehidupan manusia, yaitu peristiwa akad nikah antara saudara Muhammad Sofyan bin Bapak Arsadin almarhum dan saudari Anggi Artika binti Bapak Gunawan Dwi Rahyono, yang mudah-mudahan pernikahannya ini mendapatkan ridhonya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita yang hadir di sini selaku umat yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Tentunya kita berharap mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti, karena berkumpulnya kita di sini adalah mengikuti daripada sunnahnya beliau. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita yang hadir di sini, terutama bagi kedua calon mempelai yang sedang berbahagia ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita awali acara ketiga ini dengan membaca Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah dan kemujizatan Al-Fatihah yang kita baca, Allah memberikan kelancaran jalannya acara ini dari awal hingga akhir dan mendapat ridhonya serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli surah ma'mul wa ila hadiratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Seperti biasa sebelum acara akad nikah kita mulai, maka saya selaku petugas pencatat nikah KUA Kecamatan Bekasi Barat terlebih dahulu akan melakukan cross check ulang berkas yang telah masuk ke kami. Mungkin masih terdapat kesalahan di dalam penulisan ataupun kekurangan yang lainnya, karena memang baru kali ini saya berhadapan dengan calon pengantin. Betul nggak Pak? Betul ya Sobat? Baru kali ini kita temukan ya? Iya, coba tolong dicek namanya, tanggal lahirnya, nama orang tua. Bisa dilihat Pak, ini nama anaknya, tanggal lahirnya. Dengan wali nikah bapak kandungnya sendiri, yaitu Bapak Gunawan Dwi Rahyono. Selanjutnya mas kawin yang akan diberikan kepada calon istri berupa perhiasan emas seberat 23,46 gram. Betul sob ya? Betul? Betul nggak? Mana dia mas kawinnya? Taruh sini, sebelah sini. Itu 49. Iya, belum ditambahin kemarin berarti. Iya, bagus sekali itu. Jadi 46. ,96 gram. Alhamdulillah nambah ini ya. Alhamdulillah. Tapi ini masih kurang enak Sofyan mas kawinnya. Bukan gak enak, kurang enak. Mas kawin yang paling enak buat Anggi adalah Mas Sofyan. Bener gak? Iya. Kiloannya banyak, dipakainya berasa, siang malam enak Sofyan. Mau ditukar apa kagak? Ada duanya. Alhamdulillah ya. Jadi mas kawin berupa perhiasan emas seberat 49,96 gram. Saksi dari pihak Muhammad Sofyan yaitu Bapak Muhammad Mukri. Saksi dari Anggi yaitu Bapak Lutfi Kamal ya. Pegang mic-nya Sofyan. Kita beristighfar dulu, kita mohon ampun sama Allah. Ya, ikutin saya. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa zunub. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taubat
taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha. dah mudah-mudahan dengan lafal istighfar yang kita ucapkan pagi hari ini Allah mengampuni dosa-dosa kita semua walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Amin ya rabbal alamin. Coba baca kabulnya dulu Sofyan. Jangan kebangetan buru-buru Sofyan. Mau kemana sih emangnya? Malam masih lama banget. Lambat, nyambung, jelas coba. Coba baca lagi. Iya, tadi bapaknya nggak disebutkan ya. Nah itu ada adab kita di situ. Sebutnya binti bapak. Ya. Ananda Muhammad Sofyan bin Al-Sadid. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Anggi Artika dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas 49,96 gram dibayar tunai. Baik, tangan kanan salaman, tangan kiri pegang mic. Mau pakai ini dulu, kan? Kalau mau pakai silakan. Tangan kanan aja. Tangan kiri pegang mic, Pak Gunawan. Ini dibaca semua. Ketika dibayar tunai di sini, bayar tunai. Ya, dibaca aja. Kalau kemudian hafal, kayak tadi yang terakhir 11 ya. Ya. Siap. Ini ikutin Pak. Ananda Mic pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Sofyan bin Al-Sadid. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Anggi Artika dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas 49,96 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Anggi Artika binti Bapak Gunawan Dwi Rahilon dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu li wa laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Allahumma 'allim bainahuma kama 'alabta baina Adam wa Hawa wa 'allim bainahuma kama 'alabta baina Yusuf wa Zulaikha وعلم بينهما كما علمت بين محمد صفيان وعنقي أرتقا وعلم بينهما كما علمت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dah, boleh Anggi bawa kemari? Mau dijemput apa mau diterima beres Sofyan?
Kejemput silakan. Kami persilakan untuk calon mempelai wanita untuk memasuki dan masukkan lewat sini. Dijemput istri tercintanya. Di sini. Belakang mas fotografer, oke. Pada diri adalah dia mempelai wanita Anggi Artika SE yang baru saja dipinang dan diijab kabulkan oleh ayah tercinta bersama seorang pria tercinta pilihan hatinya, yaitu Muhammad Sofyan. Cium tangan. Tahan. Nunduk lagi teh, nunduk dikit, bungkuk lagi dikit. Pakai dua tangan coba, pegang. Dua tangan tuh. Oke, tahan. Iya, cukup. Boleh cium keningnya, Mas. Tahan. Tahan. Oke, cukup. Oke, persilakan Mas Sofyan untuk menggandeng istri tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 5 September 2020, saya Muhammad Sofyan binti Arsadin berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Anggi Artika binti Gunawan Dwi Rahyono dengan baik, muasyarabil ma'ruf menurut ajaran Islam. Pada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar sebesar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhnya talak saya 1 kepadanya. Jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amin Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. 5 September 2020, Tanda Muhammad Sofyan. Di situ nggak ada tulisan tertanda, nggak ada tertanda Muhammad Sofyan. Coba ulangi dari tanggal, ada bacaan apa di situ? 5 September 2020, suami Muhammad Sofyan. Nah itu yang ada suami, nggak ada tertanda di situ. Jadi akuin Sofyan, kamu ini sebagai suami, udah jadi suami ya, karena telah melaksanakan akad ijab dan qabul walau hanya beberapa detik saja, tapi karena syarat dan rukun nikahnya terpenuhi, maka kalian sah menjadi suami istri. Ngerti apa kagak itu? Gimana? Nih saya jelasin lah. Di nomor 1 di situ dikatakan, jika saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut.
Itu artinya Muhammad Sofyan sebagai suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut tidak ada kabarnya. Jadi di situ Sofyan seperti Bang Toib tuh ya. 2 kali puasa, 2 kali lebaran suami gak pulang-pulang. Istri tidak tahu keberadaan suaminya berada di mana, bahkan hidup dan matinya pun tidak tahu karena tidak ada kabar dari suami. Di zaman sekarang banyak sekali model suami seperti ini, meninggalkan istrinya begitu saja. Akibat perbuatan suami demikian, maka nasib istri menjadi tidak jelas. Dibilang punya suami, suaminya nggak ada. Dibilang belum nikah, sudah punya buku nikah. Istri tidak ridho diperlakukan seperti itu oleh suami, maka dia punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan jalan mengadu ke pengadilan agama bahwa saya sudah ditinggalkan suami saya selama 2 tahun berturut-turut. Apabila aduannya diterima, maka terjadilah proses gugat cerai. Suami diceraikan oleh istri Sofyan. Ini jatuhnya jadi tidak enak Sofyan. Suami diceraikan oleh istri. Daripada istri ditinggalin lama-lama, lebih baik dikelonin setiap malam Sofyan. Itu jatuhnya jadi enak Sofyan ya. Di nomor 3 di situ dikatakan, jika saya menyakiti badan atau jasmani istri saya. Ingat, di zaman sekarang istri sudah dilindungi oleh undang-undang Sofyan. Tahu undang-undang yang melindungi istri Sofyan? Undang-undang apa? Ya, bagus. Undang-undang KDRT, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Jika suatu saat nanti Sofyan sebagai suami ini galak terhadap istrinya, suka menyiksa tubuh istrinya sehingga terluka, lalu istri tidak reda disakiti secara fisik oleh suami, maka dia punya hak untuk melakukan visum ke rumah sakit. Hasil visumnya diserahkan ke polisi. Terjadilah Sofyan ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan oleh istri gara-gara telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Contohnya sekarang sudah cukup banyak suami dipenjarakan oleh istri. Belum lama ini ada seorang istri mengadu ke kantor, dia dilakukan KDRT sampai buta matanya. Akhirnya suaminya dipenjarakan oleh istri. Ini jatuhnya jadi gak enak lagi Sofyan. Daripada istri disakitin, lebih baik dinikmatin siang malam Sofyan. Itu jatuhnya jadi gurih Sofyan ya. Tapi ada satu KDRT yang tidak boleh dilaporkan oleh istri Anggi. KDRT ini harus disimpan rapi-rapi. Jangankan polisi tahu, orang tua saja nggak boleh tahu, saudara nggak boleh tahu, tetangga nggak boleh tahu, teman pun nggak boleh tahu. KDRT yang bagaimana yang harus disimpan rapi-rapi oleh seorang istri. Kekerasan di atas ranjang tidur. Di situ suami membutuhkan kekerasan Sofyan. Sebab kalau nggak keras istri pun bakalan protes Sofyan. Nah KDRT yang seperti ini yang harus disimpan rapi-rapi oleh seorang istri. Karena ini adalah aib kalian berdua sebagai pasangan suami istri. Jangan sampai bocor kemana-mana. Jangan sampai orang pada tahu. Pandai-pandailah menyimpan rahasia rumah tangga sendiri. Yang terakhir pesan saya, mulai saat ini kalian sudah mempunyai 2 pasang orang tua. Orang tua pribadi dan orang tua mertua. Lantaran beliau kalian bisa bertemu dan menikah di sini,
Maka kewajiban seorang anak adalah jangan pernah melupakan orang tua. Karena banyak kejadian setelah menikah anak lupa dengan orang tuanya. Ada julukan suami takut istri lupa dengan orang tuanya. Istri takut suami lupa dengan orang tuanya. Kita harus ingat, orang tua kita rela perutnya perih demi anaknya yang kenyang. Kita harus tahu, orang tua kita rela gak pegang duit demi anaknya yang pintar. Dan ketika nanti orang tua kita sudah tak berdaya, maka anaklah yang bertanggung jawab untuk mengurus dan merawat orang tuanya tanpa harus mengeluh. Cari ridho Allah melalui ridho orang tua. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah pun terletak pada murka orang tua. Kalau orang tua kita sudah ridho, Allah pasti ridho. Kalau Allah sudah ridho sama kita, insya Allah hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Ya, Ibu Sofyan ngerti? Anggi ngerti? Silakan tanda tangan Sofyan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tadi telah kita dengarkan dan saksikan ikrar Jokobol yang berjalan dengan lancar dan mulus, yang mudah-mudahan mendapatkan ridhonya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat bahwa pernikahan kalian itu adalah sah menurut syariat agama Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Sebelum saya tutup, mari kita membaca suratul Fatihah satu kali lagi dengan permohonan hati yang tulus dan ikhlas pada Allah. Semoga Allah memberikan keturunan yang saleh dan salehah,
dijadikan rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah, dilanggengkan jodohnya hingga akhir hayat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Selain itu juga kita niatkan untuk almarhum Bapak Arsadin, semoga Allah senantiasa menerima segala amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah luaskan kuburannya dan ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas kawinnya diserahkan kepada istrinya Sofyan. Silakan diserahkan. Diri. Lihat ke Ya. ke maharnya, lihat coba. Oke. Ya sudah diserahkan. Itu apa? Cincin serahkan lagi. Ya, serahkan dulu. Oh iya udah, silakan. Kasih salam. Iya. Oke, sebentar. Oke, cukup. Dah, duduk lagi. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir kantor kami memberikan kenang-kenangan yang sangat berharga sekali buat kalian berdua, terutama buat Sofyan. Ini berupa STNK dan BPKB. Jadi hari ini Sofyan mendapatkan STNK dan BPKB model terbaru ya. Tapi kepanjangannya pun berbeda dengan yang sudah ada. Kira-kira Sofyan sudah tahu apa belum kepanjangan STNK dan BPKB yang di sini? Belum tahu. Mau tahu? Dengerin. STNK serah terima nomor kamar. Tuh enak. Kalau kamarnya sudah diserahkan sama Sofyan, mau ngapain aja udah boleh, tapi jangan lupa kunci pintunya yang rapat Sofyan. Yang kedua, BPKB, bukti pemilikan kendaraan bernapas. Nah, sekarang kendaraannya ada napasnya Sofyan. Ini kendaraan yang paling enak di dunia Sofyan. Ini diterima, dijaga dan dirawat baik-baik karena buku nikah di zaman sekarang sangat penting sekali buat keturunan kita. Kita pergi haji pun buku nikah ditanyain, dan pesan saya jangan sekali-kali merobek buku nikah ya. Tahan, Pak. Oke. Tahan. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kehilafan milik saya pribadi. Akhirul kalam hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat kepada Bapak Ustadz Jamaluddin selaku petugas dari Kantor Urusan Agama Bekasi Barat yang telah memimpin berjalannya prosesi akad nikah antara Anggi Artika SE dengan Muhammad Sofyan ST yang bersama-sama tadi baru saja kita saksikan bersama-sama. Para hadirin yang berbahagia, tentunya sebelum
prosesi demi prosesi lain, kepada yang terhormat kepada Bapak Mahmud Kamal selaku perwakilan keluarga untuk menutup doa terlebih dahulu pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengundangkan cucu, mantu, mudah-mudahan bahagia dunia dan akhiratnya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, menjadi keluarga yang soleh dan soleh. Allah hajinnya wa kulitin soleh wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azman sabil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي آمين أستغفر الله وأستغفر إليك كريم كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي الكعب مجيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وجهك المختار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الجهات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها صلاة من خيرات الحياة وما الممات إنك سميع يا قاضي الحاجات اللهم اغفرنا وأهلنا ومن معنا من ذكرى وانصرنا وأهلنا ومن معنا من أصحاب القدير ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئة الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih yang terhormat kepada Bapak Haji Mahmud Kamal yang telah menutup doa pada kesempatan hari yang berbahagia ini sebagai bentuk rasa sukacita antara Anggi Artika SE dan Muhammad Sofyan ST yang bersama-sama tadi telah kita saksikan baru saja melangsungkan prosesi akad nikah. Tentunya iringan doa semoga keduanya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah serta selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, sesaat lagi terima kasih tentunya yang terhormat kepada saksi dari kedua mempelai. Kami persilakan untuk meninggalkan tempat terlebih dahulu. Yang terhormat kepada Bapak Haji Lutfi Kamal selaku saksi dari calon mempelai wanita juga terima kasih. Yang terhormat kepada saksi dari pelai pria Bapak M. Mukri, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan yang terhormat kepada wali nikah Bapak Gunawan Dwi Rahyono, kami persilakan untuk meninggalkan tempat. Terima kasih. Karena sesaat lagi kita akan langsung menyaksikan prosesi sungkem. Mohon untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Dan kami persilakan tim fotografer untuk mengabadikan gambar untuk kedua mempelai, pemasangan cincin dan foto buku nikah. Kami persilakan untuk panitia menggeser mejanya sesaat.
Mbak Anggi ada di ibu kandung, Mbak Anggi di ibu kandung, kabar?